Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tue me bhikkhave pariyesana. Anarya ca pariyesana, arya ca pariyesanati. Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, kemarin kita telah memulai acara pembahasan sutta, dan sutta yang kita ambil adalah Arya Pariyesana Sutta, atau kalau diterjemahkan sutanya itu artinya pencarian yang mulia. Sutta ini ada dalam Majjhima Nikaya, dan kemarin kita telah membahas sampai pada poin bahwa seharusnya kalau kita itu berkumpul, kita membahas dhamma kalau memang lagi mau bicara, atau kita hidup dalam aryatun hibawa, atau diam dalam sikap yang mulia. Namun diam dalam hal ini bukan berarti kita stop bicara. Diam dalam hal ini kita bukan berarti puasa bicara, tetapi bisa diartikan sebagai sekalipun bicara, pembicaraan kita itu tidak disertai oleh keserakahan, tidak disertai oleh kebencian, juga tidak disertai oleh kebodohan batin. Dengan demikian kita semuanya bisa hidup dengan damai dan tenang. Dan hal ini juga bersesuaian dengan definisi sunyata itu sendiri, karena Sang Buddha mendefinisikan istilah sunyata itu sebagai sunya atau sunyi atau kosong dari segala bentuk kotoran batin. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, setelah Sang Buddha mengatakan bahwa seharusnya ketika para bhikkhu itu berkumpul, mereka membahas dhamma atau hidup dalam aryatun hibawa, kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa ada dua jenis pencarian di dunia ini. Yang pertama itu adalah pencarian yang tidak mulia. Pencarian di sini karena kita umumnya hidup di dunia itu mengapa kita ingin mencari? Karena kita ingin membuat hidup kita itu bermakna. Kita ingin membuat hidup kita itu berarti. Kita ingin membuat hidup kita itu berharga. Apapun pencarian yang kita lakukan, kita tujuan utamanya adalah di situ. Apapun itu, sehingga kita merasa bahwa kehidupan kita itu tidak sia-sia. Kita merasa bahwa kehidupan kita itu kemudian akan dianggap berharga, dianggap berarti, dianggap memberi makna, dianggap tidak kosong. Nah, oleh karena itulah kita yang hidup, kita yang menjalani kehidupan ini mempunyai cita-cita. Jadi pariyesana itu kalau diterjemahkan secara umum ya bisa dikatakan sebagai cita-cita, bisa dikatakan sebagai tujuan hidup, dikatakan sebagai harapan, ambisi, keinginan dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, Sang Buddha mengelompokkan cita-cita kehidupan, keinginan dalam hidup, ambisi kehidupan itu dalam dua kategori. Yang pertama itu adalah cita-cita, harapan, ambisi, keinginan yang tidak mulia. Dan yang kedua adalah cita-cita yang luhur, cita-cita yang mulia, harapan yang bisa membuat seseorang, membuat kehidupan seseorang jauh lebih berarti. Yang pertama itu adalah
anaria pariesana, atau pencarian yang tidak mulia, cita-cita yang tidak mulia. Dan di sini Sang Buddha menjelaskan bahwa pencarian yang tidak mulia itu seperti berusaha untuk mencari pasangan hidup misalnya, kemudian memiliki anak, mencari pembantu, memiliki ternak. Dalam kategori Sang Buddha itu adalah pencarian yang tidak mulia, sekalipun itu adalah sesuatu yang umum bagi kehidupan bermasyarakat. Mengapa dikatakan tidak mulia oleh Sang Buddha? Pencarian terhadap hal ini dikatakan tidak mulia karena alasan bahwa kita sendiri ini masih dirundung, masih diliputi oleh kelahiran, masih selalu terlahir kembali, masih mengalami sakit, masih mengalami usia tua, mengalami kematian. Tapi kita mencari sesuatu yang sama. Kita mencari, karena kita masih terlahir kembali, kita mencari juga sesuatu yang masih terlahir kembali. Kita masih sakit, kita juga mencari sesuatu yang masih bisa dirundung oleh sakit. Siapa yang tidak bebas dari penyakit? Semua orang mempunyai kemungkinan untuk sakit. Siapapun yang terlahir di muka bumi ini, itu akan memiliki kemungkinan untuk sakit. Demikian juga usia tua. Kita semuanya masih dicengkeram oleh usia tua. Siapapun yang lahir itu masih dicengkeram oleh usia tua. Tetapi kita mencari sesuatu yang masih juga diliputi, dicengkeram oleh usia tua. Demikian juga ketika kita masih dicengkeram oleh kematian, bisa mati setiap saat, mengalami kematian setiap waktu. Kemudian kita mencari sesuatu yang sama, mencari sesuatu yang tidak ada bedanya. Inilah mengapa kemudian Sang Buddha itu mengatakan ini tidak mulia. Karena gampangnya kalau dengan bahasa yang paling kasar, rongsokan ketemu rongsokan. Rongsokan mencari barang rongsokan juga. Oleh karena itulah Sang Buddha mengatakan ini tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang mulia. Ini tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang luhur. Sesuatu yang luhur itu bisa dikategorikan, sesuatu itu bisa dikatakan luhur kalau itu kita dalam posisi yang rendah, kita dalam posisi yang tidak tinggi, kemudian mencari sesuatu yang lebih tinggi, itu baru luhur. Tetapi selama kita masih mencari sesuatu yang tidak ada bedanya, masih mencari sesuatu yang sama saja nilainya, disitulah tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang mulia. Sekalipun ibu bapak dan saudara-saudara semuanya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat begitu, dalam kehidupan berkeluarga, ibu bapak dan saudara semuanya mungkin tidak cantik, tidak tampan, kemudian punya pasangan yang cantik, yang tampan begitu. Mungkin ibu bapak dan saudara semuanya adalah orang yang secara ekonomi tidak mapan, kemudian mendapatkan pasangan yang ekonominya mapan. Mungkin ibu bapak dan saudara semuanya sebagai anak adalah anak yang kurang baik, tetapi kemudian mendapatkan anak yang baik, mendapatkan anak yang berbudi luhur. Mungkin ibu bapak dan saudara semuanya hidup dulunya tidak punya pembantu, kemudian sekarang bisa punya pembantu, bisa punya harta kekayaan yang bisa dibanggakan. Tetapi semua itu masih diliputi oleh kelahiran kembali, masih diliputi oleh usia tua, oleh sakit, juga oleh kematian. Semuanya masih diliputi di situ, masih dicengkram oleh 4 hal itu. Karena siapapun yang lahir itu pasti akan mengalami usia tua, akan mengalami sakit,
mengalami juga kematian. Kalau pasangan hidup kita, anak-anak kita, sanak famili kita, kemudian juga harta kekayaan kita seperti ternak begitu, mengalami sakit, penderitaan akan muncul juga dalam diri kita. Tidak hanya sanak famili kita, keluarga kita, anggota keluarga kita saja yang mengalami sakit, akan menderita. Kita karena kemelekatan kita, karena cengkraman kita terhadap mereka, keterikatan kita terhadap mereka, akhirnya timbul juga penderitaan dalam diri kita. Apalagi kalau seorang ibu melihat anaknya yang sakit, orang tua melihat anaknya yang sakit. Bapak saya itu sering kali kalau pas anak-anaknya sakit begitu, bilangnya apa? Daripada anak saya yang sakit, saya lebih baik saya yang sakit. Itu prinsip yang dimiliki oleh hampir semua orang tua seperti itu. Daripada anaknya yang sakit, lebih baik dirinya yang sakit. Daripada anaknya yang menderita, lebih baik dirinya yang menderita. Banyakan orang tua seperti itu. Nah, ini anak-anak, pasangan hidup, atau sanak famili, keluarga semuanya masih bisa mengalami penderitaan. Masih bisa mengalami berbagai macam gejolak. Masih bisa mengalami berbagai macam permasalahan. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara-saudara semuanya sangat penting untuk mencari sesuatu yang mulia, mencari sesuatu yang berbeda tarafnya, yang lebih tinggi nilainya jika dibandingkan hanya dengan apa yang sekarang kita miliki. Ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya masih dicengkram oleh kelahiran kembali, ketika ibu bapak dan saudara semuanya masih dicengkram oleh rasa sakit, usia tua dan kematian, ibu bapak dan saudara semuanya akan dikatakan mulia, mencari sesuatu yang luhur, mencari sesuatu yang hebat. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya mencari apa yang bebas dari kelahiran kembali, apa yang bebas dari sakit, apa yang bebas dari usia tua, dan apa yang terbebas dari kematian. Itu baru sesuatu yang luhur. Nilainya itu lebih tinggi, nilainya itu lebih mulia jika dibandingkan dengan sesuatu yang memang selama ini sudah ibu bapak dan saudara semuanya miliki. Usia tua, sakit, kematian, kelahiran kembali, itu sudah kita miliki semuanya. Lalu ngapain kita harus cari juga? Semuanya sudah kita miliki, semuanya sudah ada. Suatu ketika seorang anak berusia mungkin 8 tahunan bertanya kepada saya, "Bante, mengapa kita ini perlu berkeluarga?" Ini anak usia 8 tahun, apa saya harus jelaskan detail begini lah begitu? Enggak. Saya secara spontan itu jawab. Kita berkeluarga itu karena takut kesepian dan ingin hidup bahagia. Umumnya orang-orang yang berkeluarga itu adalah orang yang takut untuk menghadapi kesepian. Tidak mau hidup sendiri. Pengen ada orang yang bisa dijadikan teman, pengen ada orang yang bisa dijadikan untuk curhat, pengen ada orang yang bisa dijadikan untuk bekerja sama, begitu. Takut untuk hidup sendiri, takut untuk menjalani, mengarungi kehidupan ini sendirian. Secara psikologis begitu. Coba saja ibu bapak dan saudara semuanya perhatikan sendiri bagaimana kondisinya ketika ibu bapak dan saudara semuanya ngebet untuk nikah, ngebet untuk berkeluarga. Di situ karena ketakutan untuk dicela oleh masyarakat, ketakutan nanti kalau usia tua tidak ada yang merawat saya, ketakutan nanti kalau saya sakit siapa yang kemudian akan membuat saya ini
merawat saya. Itu yang sering kali terjadi. Oleh karena itu, itulah yang menjadi alasan mengapa banyak orang itu ingin berkeluarga, mengapa banyak orang itu ingin menikah, ingin memiliki pasangan hidup. Karena mereka takut hidup sendiri, mereka takut kesepian. Tetapi apakah akan berhenti ketika sudah mendapatkan pasangan hidup, kemudian mereka akan berhenti sampai di situ? Tidak. Tidak cukup. Hidup berdua sekalipun masih belum cukup. Masih merasakan kesepian. Oleh karena itu mereka punya anak. Nah, oleh karena itu kebanyakan apa? Begitu mereka punya anak rasanya senang. Kesepiannya itu lebih terobati lagi. Kekhawatirannya juga sebenarnya semakin sedikit karena mereka berpikir bahwa nanti anak-anak ini bisa dijadikan tumpuan ketika mereka sudah beranjak tua. Anak-anak ini bisa diharapkan untuk merawat mereka. Tapi tidak semuanya seperti itu. Banyak orang tua yang gagal. Banyak orang tua ketika mereka anak-anaknya masih kecil dirawat dengan baik, dirawat dengan penuh kasih sayang. Tetapi begitu orang tuanya sudah tua, sudah tidak mampu, akhirnya anak-anaknya lupa semua. Hidup dengan keluarga mereka masing-masing. Satu ada di Jakarta, satu ada di Kalimantan, satu ada di Jayapura sana. Tersebar di mana-mana. Dulu ada sebuah cerita kejadian di Singapura. Ada orang tua yang begitu sayang pada anaknya. Kemudian setelah anaknya berkeluarga, seluruh harta kekayaannya diwariskan kepada anak itu. Tapi ketika seluruh harta kekayaannya diwariskan, anaknya ini tidak peduli pada orang tuanya. Tidak mau tahu, tidak mau merawat, dan orang tuanya pun terlantar. Yang dulunya adalah seorang saudagar kaya, kemudian menjadi pengemis. Nah, itulah kemudian menjadi alasan bagi Perdana Menteri waktu itu masih Lee Kuan Yew untuk membuat seluruh rakyat Singapura itu yang sudah pensiun tetap diberikan pekerjaan yang ringan-ringan. Entah itu pekerjaan di bandara, pekerjaan di kantor-kantor begitu, entah sebagai tukang sapu atau pekerjaan yang ringan yang cocok untuk mereka, agar mereka juga punya penghasilan meskipun itu hanya sebagai hiburan. Meskipun mereka ini tidak terlalu produktif begitu, tapi mereka dimanfaatkan, diberikan pekerjaan yang layak untuk mereka. Nah, banyak orang tua yang gagal seperti itu. Banyak orang tua yang kemudian tidak mampu memberikan pendidikan yang cukup kepada anak-anaknya. Karena masalahnya apa? Kebanyakan orang yang menjadi orang tua itu juga kebanyakan menjadi orang tua secara otodidak. Tidak ada pendidikan selama ini. Sebelum seseorang itu menikah, tidak diberikan pendidikan yang layak, tidak diberikan pendidikan yang cukup. Bagaimana caranya menjadi orang tua? Kebanyakan orang ketika mereka sudah berkeluarga, kebanyakan orang ketika mereka sudah menjalani kehidupan berkeluarga begitu, mereka menjalani kehidupan berkeluarga secara otodidak, dijalani secara mandiri, tanpa ada pendidikan yang khusus bagaimana merawat anak, bagaimana membesarkan anak, bagaimana kemudian mencari nafkah yang baik. Inilah yang kemudian menjadi masalah sosial kita. Banyak anak-anak yang kemudian terlantar secara psikologis. Banyak anak-anak yang kemudian tidak bahagia hidupnya, terlalu menderita. Banyak anak yang kemudian ketika mereka menjadi anak itu dididik dengan cara yang keras. Kalau zaman kami dulu pendidikannya sangat keras. Sekarang sudah ada KPAI, Komisi Perlindungan Anak dan Ibu ya. KPAI itu apa?
Komisi Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Iya, saya lupa, saya pikir itu Perlindungan Anak dan Ibu. Nah itu sekarang kalau anak-anak itu diperlakukan tidak manusiawi, bisa dilaporkan kalau sekarang. Kalau kita zaman dulu tidak ada. Kalau di Amerika sendiri misalnya anak-anak diperlakukan dengan tidak baik, anak-anak diperlakukan dengan secara tidak manusiawi, kalau dilaporkan anak itu langsung akan diambil oleh negara dan kemudian dirawat setelah dibesarkan oleh negara. Tapi kalau kita di Indonesia itu masih belum sampai seperti itu. Tapi kalau di Amerika, di negara-negara yang sudah maju, begitu anak itu dirawat, dididik, dibesarkan secara tidak manusiawi, dibesarkan dengan kekerasan, negara akan mengambil alih anak itu. Karena anak itu juga aset negara. Anak itu juga yang akan menjadi generasi penerus. Oleh karena itu negara bertanggung jawab. Ya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, banyak anak-anak orang masyarakat kita yang hidupnya itu menderita karena ketika mereka masih berada di lingkungan keluarga itu tidak dibesarkan dengan kasih sayang yang cukup, tidak dibesarkan dengan perilaku yang cukup, tidak dibesarkan dengan moralitas yang cukup, sehingga ketika mereka tumbuh menjadi besar, tumbuh di tengah-tengah masyarakat, mereka menimbulkan berbagai macam masalah di tengah-tengah masyarakat. Semua itu bisa terjadi karena kebanyakan orang menjadi orang tua itu secara otodidak, tanpa ada pendidikan khusus sebelum menjadi orang tua itu harus seperti apa. Kalau di masyarakat India, ada salah satu kelompok masyarakat India itu ketika mereka masih remaja, sudah cukup umur untuk menikah begitu, antara laki-laki dan perempuan akan kumpul di suatu aula, dan apa yang mereka lakukan di situ, mereka akan melakukan hubungan seksual secara bebas untuk mencari pasangan yang paling cocok untuk mereka. Nanti kalau mereka sudah merasa cocok, merasa nyaman, mereka akan lapor pada kepala adat. Kepala adat ini kalau menyetujui mereka bisa menikah, tapi kalau nggak disetujui nggak bisa menikah. Nah, ketika mereka menikah itu mereka akan menjalani kehidupan dengan baik. Tetapi kalau sampai terjadi friksi, terjadi sudah mulai ketegangan, mereka akan bercerai sebelum mereka bertengkar. Ada salah satu masyarakat India yang seperti itu. Jadi mereka itu akan berpisah, akan bercerai dengan tersenyum, tidak dengan sakit hati. Kalau kita di masyarakat Indonesia, di masyarakat umumnya, pada umumnya itu sekalipun sakit hati ya tetap hidup bersatu terus untuk mempertahankan keluarga. Itu yang kemudian menciptakan berbagai permasalahan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Itu. Tapi kalau di sana, sebelum mereka itu bertengkar, sebelum mereka itu ribut, mereka memutuskan untuk bercerai, dan itu adalah hukum adat mereka. Tetapi apakah masyarakatnya baik? Sangat bagus. Kalau ada satu orang yang melakukan tindak kejahatan, ya, kalau ada satu orang yang melakukan tindak kejahatan apapun bentuk kejahatannya, dia akan langsung jalan ke kantor polisi, sekalipun kantor polisinya itu 10 kilo. Dia akan jalan kaki dan lapor, saya habis melakukan kejahatan. Tapi coba masyarakat kita, sekalipun kantor polisinya itu di samping rumah, tetap diam. Kalau perlu kesalahannya itu sembunyikan. Meskipun masyarakat India ini bagi kita itu tidak wajar, bagi kita itu tidak umum, tetapi mereka adalah orang-orang yang hidupnya damai. Mereka adalah orang-orang yang berani untuk mengakui kesalahan mereka ketika mereka berbuat salah. Tidak perlu dikejar-kejar polisi, tidak perlu kemudian menjadi DPO begitu.
Mereka akan datang sendiri ke kantor polisi. Saya habis melakukan kesalahan. Ini berarti apa? Kejujuran diutamakan. Mereka jujur. Mereka adalah orang-orang yang jujur, berani mengakui kesalahan mereka kepada penegak hukum. Nah, Sang Buddha ingin membangun sebuah masyarakat yang damai, masyarakat yang beretika, masyarakat yang mampu menimbulkan ketenangan dan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah harapan dan cita-cita Sang Buddha. Bukan berarti kemudian semua orang itu wajib pakai jubah. Bukan berarti semua orang itu kemudian wajib meninggalkan kehidupan berumah tangga. Tidak. Tetapi sekalipun menjalani kehidupan berumah tangga, cita-cita mulianya ini dipegang. Apa cita-cita mulianya itu? Mencari sesuatu yang bebas dari kelahiran, mencari sesuatu yang bebas dari sakit, usia tua, dan juga kematian. Ini yang perlu dijadikan standar sebenarnya. Karena itu adalah sesuatu yang mulia. Sekalipun ibu bapak dan saudara semuanya menjalani kehidupan berumah tangga, hidup di tengah-tengah masyarakat seperti itu, tetapi memiliki cita-cita yang luhur, memiliki cita-cita yang mulia, yaitu merealisasi nibbana, yaitu mencapai kesucian dalam kehidupan sekarang ini juga. Nah, ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya mencari sesuatu yang bebas dari kelahiran kembali, bebas dari usia tua, bebas dari sakit, bebas dari kematian, apa yang kemudian dirasakan? Itu hanyalah kedamaian batin. Ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya batinnya damai, batinnya tenang, itu akan menjadi sumber kebahagiaan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Di India, ketika Sang Buddha itu masih hidup, ada ratusan rumah tangga yang mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Ada ratusan rumah tangga yang mencapai tingkat Sakadagami, dan ada juga ratusan, disebutkan 500 orang lebih rumah tangga yang menjadi anagami. Dan saya yakin, selalu saya sampaikan ketika saya ceramah, bahwa saya yakin ada juga para rumah tangga yang mencapai tingkat kesucian arhat tetapi tidak tercapai. Saya yakin itu. Bahkan seperti Mahanama. Mahanama itu seorang raja. Dia adalah seorang anagami. Dia menjadi raja tetapi dia adalah seorang anagami. Mengapa di zaman Sang Buddha banyak perumah tangga seperti itu yang kemudian mencapai tingkat kesucian, bahkan sampai anagami seperti itu? Sebenarnya kuncinya itu tidak sulit. Kuncinya itu adalah karena satu, saat itu masyarakat India secara spiritual sudah mapan. Saat itu yang namanya kehidupan spiritual, meditasi, praktek sila, moralitas, itu sudah hal yang umum, hal yang lumrah di kalangan masyarakat India. Agama saja kalau kita lihat dalam Brahmajala Sutta misalnya, itu ada 62 agama di sana. Kalau kita lihat Brahmajala Sutta, berarti agama itu sangat kompleks, agama itu sangat banyak. Di sini kita agama di Indonesia yang diakui oleh negara itu baru 6. Kalau kita kemudian agama-agama tradisional Indonesia, asli Indonesia diterima, tentu lebih banyak daripada itu. Tapi selama ini agama-agama yang menjadi agama asli bangsa Indonesia itu tidak diakui sama sekali. Semua agama yang diakui oleh negara di Indonesia saat ini itu adalah agama-agama impor semua. Bukan agama asli. Buddha bukan agama asli, Hindu bukan agama asli, Islam bukan agama asli, Kristen dan Protestan bukan agama asli, Konghucu juga bukan agama asli. Baru belakangan ini aliran kepercayaan itu diakui. Baru mulai diakui. Itu pun menimbulkan keributan yang sangat luar biasa juga.
Perjuangannya mereka untuk bisa mendapatkan pengakuan itu butuh perjuangan yang tidak sedikit. Sangat panjang perjuangannya. Bahkan dulu saya ingat ketika para petani itu menggugat. Para petani itu menggugat perubahan terhadap undang-undang agar setiap orang itu diberikan izin untuk mengembangkan bibit lokal. Perjuangan mereka sangat alot sekali. Perjuangan mereka luar biasa sekali. Perjuangan pertama gagal, diusahakan lagi. Berkali-kali diusahakan, barulah kemudian mereka sukses, diizinkan setiap siapapun anggota masyarakat Indonesia yang mau mengembangkan bibit itu dipersilahkan. Kalau dulu tidak bisa. Undang-undang yang terdahulu itu tidak mengizinkan. Undang-undang keagamaan kita juga baru melakukan perubahan untuk mengizinkan aliran kepercayaan itu diterima, diakui di KTP. Dulu nggak diakui, dulu nggak boleh. Oleh karena itu mereka yang dulunya aliran kepercayaan ya harus dompleng ke agama-agama lain. Kalau di sini di Sumatera Utara ini ada apa? Parlimanan atau apa itu namanya? Ada agama orang Batak. Parmalin, sorry. Agama Parmalin. Itu agama asli mereka. Kalau dulu mereka tidak pakai KTP karena apa namanya? Saya pernah ketemu mereka di Medan sana, ada tempatnya itu istana apa namanya? Saya lupa itu. Itu mereka bilang dulu kita tidak pakai KTP. Kita tidak butuh KTP dulu. Karena mereka tidak mau menganut agama apapun selain agama leluhur mereka. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara semuanya, di India agama itu sangat kompleks, agama itu sangat banyak, dan masyarakat secara spiritual itu sudah sangat mapan, sudah sangat baik secara spiritual. Nah, oleh karena itu begitu Sang Buddha itu datang, Sang Buddha itu ada, Sang Buddha itu hadir di hadapan mereka, sangat mudah bagi mereka untuk memahami apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Sebenarnya di Indonesia masyarakatnya, terutama umat Buddha, itu juga sudah banyak yang mapan, sudah banyak yang dewasa, sudah banyak yang cukup sebenarnya untuk berjuang dengan baik, untuk berlatih dengan baik. Tetapi sayangnya banyak yang ditakut-takuti, banyak yang kemudian ditindas secara pandangan mereka ditindas begitu luar biasa, sehingga yang timbul dalam diri mereka itu hanyalah pesimisme. Banyak orang yang sebenarnya mapan dalam praktek, tetapi karena yang disampaikan sepanjang waktu itu hanyalah kita tidak mampu untuk mencapai kesucian, kita masih butuh paramita, kita masih butuh kebajikan. Itu yang digaungkan terus menerus, sehingga umat itu menjadi sangat pesimis. Umat itu menjadi sangat minder. Umat itu menjadi sangat tidak percaya diri dan menderita begitu luar biasa. Bahwa mereka tidak yakin, mereka tidak percaya terhadap diri mereka sendiri, terhadap kemampuan mereka sendiri. Ini penderitaan yang sangat luar biasa sebenarnya. Coba saja Ibu Bapak dan saudara semuanya tanya kepada yang lain begitu. Nanti pasti yang digaungkan, yang diucapkan, yang diomongkan itu pasti bilang, saya tidak sanggup mencapai kesucian dalam kehidupan ini, saya paramitanya belum cukup, kebajikannya belum cukup. Itu yang kemudian diulang-ulang. Itu yang kemudian diucapkan terus menerus. Sekalipun kadang-kadang saya lihat orangnya sudah mapan, sudah dewasa, sudah cukup untuk berlatih. Tapi karena yang terus diucapkan
berulang-ulang ini adalah pesimisme, adalah rasa rendah diri, akhirnya rendah diri dan pesimisme itulah yang mengkristal dalam diri umat. Kita harus berani untuk mendobrak, mengubah pandangan yang ada. Harus berani untuk tampil, harus berani untuk mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya ketika sebelum pulang, saya telah dipesani oleh guru saya. Kelak, ketika kamu berada di tengah-tengah masyarakat umat Buddha, jangan sekali-kali kamu ajarkan agama Buddha yang sebenarnya. Seandainya kamu berani mengajarkan agama Buddha yang sesungguhnya, kamu bakal digantung, bakal ditembak seperti Mahatma Gandhi begitu, atau disalib seperti Yesus Kristus. Bukan oleh penganut agama lain, tetapi oleh penganut agama Buddha sendiri. Mengapa? Karena banyak orang-orang yang mengaku Buddhis, mengaku beragama Buddha, tetapi apa yang diajarkan itu melenceng, tidak sesuai dengan nilai-nilai Buddhis itu sendiri. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu sendiri. Jauh dari apa yang sesungguhnya diajarkan oleh Sang Buddha. Nah inilah ketika saya pulang, saya perhatikan, saya amati, kemudian saya berani mengungkapkan apa yang harus saya sampaikan. Banyak yang kemudian memusuhi saya, banyak yang kemudian marah kepada saya. Bahkan ada biku, ada umat yang mengatakan saya itu mengajarkan sesuatu yang sesat. Apa yang saya sampaikan itu menyesatkan begitu. Apa yang saya sampaikan itu hanyalah sebuah kebohongan publik. Ya banyak yang seperti itu, tapi saya jalan terus. Saya tidak khawatir. Karena bagi saya, sekalipun saya tidak menuruti ucapan guru saya, apa yang dipesankan oleh guru saya, tetapi saya juga punya tanggung jawab moral. Saya disekolahkan oleh Sangha. Habisnya itu sekurang-kurangnya ya, selama 10 tahun itu saya menghabiskan uang dari Sangha kurang lebih itu 250 juta. Mungkin masih murah itu kalau di Sri Lanka. Kalau dihitung-hitung, kalau dibandingkan dengan di Indonesia itu masih murah. Saya disekolahkan untuk apa? Untuk bisa menampilkan sesuatu yang berbeda. Untuk bisa menampilkan sesuatu yang paling tidak sama dengan apa yang sudah disampaikan. Meskipun itu nanti harus kontroversial. Kalau saya menyampaikan sesuatu yang sama, menyampaikan sesuatu yang tidak ada bedanya dengan apa yang di tengah-tengah masyarakat, saya menyampaikan sesuatu mengalir begitu saja, ya Sangha rugi secara ekonomi sebenarnya. Itu karena kalau yang saya sampaikan itu sama saja, ya mending tidak usah dikirim. Untuk apa juga habiskan uang sampai 250 juta begitu? Tidak ada gunanya. Oleh karena itu saya punya keberanian untuk menyampaikan, meskipun saya harus kadang dipojokkan. Tulisan saya diboikot sampean. Ceramah saya diboikot. Bimbingan meditasi saya diboikot. Saya tinggal nunggu waktunya diboikot di Plumpang saja. Ya itu saya menyampaikan sesuatu yang seringkali dianggap tidak wajar. Pencapaian kesucian dianggap sesuatu yang tidak wajar, padahal itu adalah sesuatu yang sangat normal, sesuatu yang sangat biasa, sesuatu yang merupakan esensi agama Buddha. Bhikkhuni Dhammadina dalam pesannya itu mengatakan bahwa agama Buddha itu adalah agama tentang nibbana. Mengajarkan tentang nibbana. Muaranya itu ada di nibbana. Dan akhir dari ajaran agama Buddha ini adalah nibbana.
Tapi ketika kita sudah bicara soal nibbana, itu kita seolah-olah membicarakan sesuatu yang tidak masuk akal, yang di luar jangkauan kita. Padahal nibbana itu apa? Nibbana itu hanyalah kemampuan untuk tidak berkonflik dengan diri sendiri. Sesimpel itu saja definisinya sebenarnya. Nibbana itu adalah kemampuan untuk bisa hidup damai dengan diri sendiri. Tidak apa-apa sebenarnya. Karena selama ini apa yang terjadi dalam kehidupan ibu bapak dan saudara semuanya, ibu bapak dan saudara semuanya selalu berkonflik. Ibu bapak dan saudara semuanya selalu bertengkar dengan diri sendiri, bermasalah dengan diri sendiri, dan tidak damai dengan diri sendiri. Ibu bapak dan saudara semuanya selalu memusuhi diri sendiri. Itu yang terjadi. Itulah mengapa disebut sebagai duka. Duka itu artinya apa? Tidak bisa damai dengan diri sendiri. Duka itu artinya selalu berkonflik dengan diri sendiri. Sangat sederhana. Dan yang namanya nibbana itu bisa direalisasi ketika ibu bapak dan saudara semuanya mampu mengubah pola pikir, mampu mengubah persepsi yang selama ini telah ibu bapak dan saudara semuanya bangun, yang sudah ibu bapak dan saudara semuanya kembangkan selama ini. Kalau selama ini ibu bapak dan saudara semuanya membenci sesuatu, membenci orang, gampangnya saja si A itu kita benci. Kemudian ketika nibbana itu direalisasi, simpel saja kita menjadi tidak benci pada dia dan juga tidak melekati orang itu. Sesederhana itu saja sebenarnya. Kita tidak membenci, juga tidak berusaha untuk mencari. Kita tidak berusaha untuk menghindari, juga tidak berusaha untuk mendekati. Sesimpel itu. Karena semua bentuk keinginan itu telah tiada, telah habis. Oleh karena itu, keinginan untuk menghindari tidak ada, keinginan untuk mencari juga tidak ada. Keinginan untuk menikmati bersama orang itu juga tidak ada. Simpel itu sebenarnya. Ini semua yang namanya kebencian itu kan persepsi yang kita bangun. Yang namanya kebencian itu adalah pola pikir yang kita bangun, yang kita konstruksi selama ini. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan adalah mendekonstruksi. Ibaratnya kalau rumah itu sudah kita bangun, kita cuma menghancurkan rumah itu. Makanya Sang Buddha dalam Dhammapada itu memberikan perumpamaan bahwa rumahmu itu telah saya hancurkan. Kamu tidak akan sanggup lagi membangun rumah yang baru. Ini kan sebenarnya ibarat rumah yang sudah kita bangun sendiri, kita sendiri yang jadi arsiteknya. Kemudian rumah itu kita hancurkan. Setiap arsitek yang membangun sebuah rumah, dia tahu di mana titik kekuatan dan kelemahan rumah itu. Oleh karena itu, kalau dia mau membangun, dia ngerti harus dari mana memulainya. Demikian juga, agar bangunan itu bisa dihancurkan dengan cepat, dia tahu di mana dia harus memulai untuk menghancurkannya, sehingga rumah itu bisa hancur dengan cepat. Nah, kebencian, keserakahan dan juga kebodohan batin itu kita konstruksi sendiri, kita bangun sendiri, sehingga kita itu tahu di mana titik kekuatannya. Tetapi kita juga mengerti di mana titik kelemahan, keserakahan, kebencian dan kebodohan batin kita. Kita pasti tahu, kita pasti mengetahuinya, dan tidak mungkin tidak. Kalaupun ibu bapak dan saudara semuanya merasa punya keserakahan yang begitu hebat,
Ibu, bapak, dan saudara semuanya tahu di mana letak keserakahannya. Misalnya seperti ibu-ibu, keserakahannya misalnya ngoleksi sepatu atau ngoleksi baju. Seringkali yang namanya ibu-ibu itu apa? Kalau sudah ada diskon, wah, tangannya itu gatel. Beli baju kadang-kadang ada baju bagus karena diskonnya juga bagus, dikumpulkan sampai 3-5 lemari begitu. Kadang-kadang satu baju seumur hidup hanya dipakai sekali. Meskipun nggak dipakai, cuma digantung gitu saja di lemarinya. Bapaknya senyum-senyum karena mereka sadar ibu-ibunya seperti itu. Ya, banyak yang seperti itu. Nah, oleh karena itu kita sendiri itu tahu di mana letak kekuatan dan kelemahan keserakahan kita, kebencian kita, dan kebodohan batin yang kita miliki. Ibu, bapak, dan saudara-saudara semuanya, tentu kalau mau meditasi, mau praktek, akan bisa melihat semua itu. Dalam kehidupan sehari-hari, ibu, bapak, dan saudara semuanya, bukan berarti tidak boleh ngoleksi baju, bukan berarti tidak boleh punya harta, bukan berarti tidak boleh punya anak, punya istri, segala macamnya begitu. Tetap boleh. Tetapi kita tahu di mana titik kelemahannya semua itu. Kita tahu di mana titik kekuatan-kekuatannya semua itu. Bagaimana kaitannya semua itu dengan keserakahan, kebencian, dan kebodohan kita. Bekerja keras itu bukan serakah. Mengembangkan usaha itu juga bukan keserakahan. Sepanjang pengembangan usaha itu masih dalam kapasitas kita. Kalau sudah di luar kapasitas kita, itu barulah bisa dikatakan keserakahan. Artinya kita memaksakan diri untuk mengembangkan usaha. Baru di situ ada keserakahan. Tetapi kalau katakan ibu, bapak, dan saudara semuanya punya usaha di sini, kemudian di sini usahanya maju, kemudian punya modal yang cukup untuk mengembangkan usaha di kota lain, itu bukan keserakahan. Itu masih dalam ruang lingkup kemampuan kita, ruang lingkup kemampuan ibu, bapak, dan saudara semuanya. Kalau seperti itu bukan keserakahan. Serakah artinya mencari sesuatu yang di luar kapasitas kita. Nah, ibu, bapak, dan saudara-saudara semuanya, mencari sesuatu yang mulia berarti kita perlu praktek dengan baik. Mencari sesuatu yang mulia berarti kita perlu mengembangkan meditasi ini dalam kehidupan kita. Kalau ibu, bapak, dan saudara semuanya sebagai perumah tangga hanya praktek duduk meditasi 2 jam, tidak efektif. Oleh karena itu akan menjadi efektif kalau ibu, bapak, dan saudara semuanya bisa mengembangkan meditasi setiap waktunya, setiap saat, setiap momennya. Tepat ketika ibu, bapak, dan saudara semuanya bekerja, beraktivitas, melakukan kegiatan apapun, itu dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan kesadaran, mengembangkan sati, mengembangkan perhatian, mengembangkan konsentrasi, mengembangkan usaha yang benar. Caranya bagaimana? Caranya sangat sederhana. Ketika kita bekerja seperti itu, kemudian gampang contohnya kita menghadapi customer, menghadapi konsumen yang ribet misalnya. Kemudian kita jengkel. Amati kejengkelannya itu. Perhatikan kejengkelannya itu. Catat dalam batin. Ini ada kejengkelan dalam diri saya. Dengan cara seperti itu, nanti kejengkelan itu akan luntur sedikit demi sedikit. Selama ibu, bapak, dan saudara semuanya konsisten untuk mencatat, untuk mengetahui, untuk memahami kejengkelan itu, kejengkelan tersebut pasti akan pudar. Bisa dipastikan. Tidak mungkin tidak.
Meskipun ibu bapak dan saudara semuanya hanya mencatat, hanya melabeli ini ada kebencian. Setiap kali ibu bapak dan saudara semuanya kebencian itu muncul, entah itu pada makanan, entah itu pada minuman, entah itu pada tempat tinggal, entah itu pada orang lain, atau pada apapun itu, kebencian kita akan luntur sedikit demi sedikit. Kebencian kita akan menguap dan pada akhirnya akan habis secara total. Caranya yang diajarkan oleh Sang Buddha itu sebenarnya cara yang sangat simpel. Cara yang diajarkan oleh Sang Buddha itu sebenarnya tidak ribet. Tetapi ibu bapak dan saudara semuanya lebih senang ribetnya. Karena kalau sudah ribet, sudah kelihatan rumit, tampak luar biasa. Padahal keistimewaan agama Buddha itu terletak pada kesederhanaannya. Itu adalah keistimewaan agama Buddha. Kesederhanaan dalam pola pikir, kesederhanaan dalam perilaku, juga kesederhanaan dalam ucapan. Itu yang akan menjadi keistimewaan agama Buddha. Keistimewaan agama Buddha itu tidak pada ribetnya, tidak pada rumitnya, tidak pada sulitnya, tetapi pada kesederhanaannya. Nah, ibu bapak dan saudara semuanya, agama Buddha ini akan bisa dipraktikkan dengan baik kalau ibu bapak dan saudara semuanya bisa berpikir secara sederhana. Tapi kalau ibu bapak dan saudara semuanya sudah berpikir ribet, berpikir susah, agama Buddha tidak akan pernah bisa ibu bapak dan saudara semuanya praktikkan dengan baik. Karena pemikiran, pola pikir yang susah itulah yang kemudian akan menjadi belenggu bagi ibu bapak dan saudara semuanya. Agama Buddha adalah agama yang sederhana, diajarkan dengan cara yang sederhana, dan dipergunakan untuk memahami hal-hal yang sederhana. Apapun yang ada dalam hidup kita. Itulah yang kemudian menjadi ciri khas, menjadi keistimewaan, menjadi kehebatan agama Buddha. Apakah itu anicca, apakah itu dukkha, apakah itu anatta, ataukah paticca samuppada, intinya terletak pada kesederhanaan. Paticca samuppada mungkin bagi ibu bapak dan saudara semuanya sangat ribet, sangat susah untuk dipahami. Enggak. Paticca samuppada itu pun sebenarnya sesuatu yang sangat sederhana. Paticca samuppada itu kuncinya terletak pada tidak ada sebab yang tunggal. Sesederhana itu paticca samuppada. Kunci dari paticca samuppada itu hanyalah tidak ada sebab yang tunggal. Mungkin bagi ibu bapak dan saudara semuanya, paticca samuppada itu harus menghafalkan yang 12 mata rantai begitu. Bukan. Inti dari paticca samuppada itu sederhana. Tidak ada sebab yang tunggal. Inti dari anatta yang mungkin ibu bapak dan saudara semuanya pahami, itu sangat susah untuk dilihat, sangat susah untuk dimengerti. Sederhana saja. Yang namanya anatta itu adalah ketidakmampuan kita untuk mengklaim bahwa batin dan jasmani ini adalah milik kita. Itu adalah anatta. Ketidakmampuan untuk mengklaim, untuk mengatakan bahwa batin dan jasmani ini adalah milik kita. Ya tentu itu perlu praktek kalau dipraktekkan, tapi secara teoritis sesimpel itu. Di agama Buddha itu adalah agama yang sederhana, dipergunakan untuk memahami hal-hal yang sederhana dan diajarkan dengan cara yang sangat sederhana. Oleh karena itu ketika Sang Buddha hadir di tengah-tengah masyarakat India, ya Sang Buddha akan memiliki pendekatan-pendekatan yang berbeda kepada setiap orang. Sang Buddha tidak akan sama ratakan kepada semua orang. Ini dilihat, ini orangnya baiknya dari mana. Itulah yang kemudian dipergunakan oleh Sang Buddha. Kalau dengan petani, yang Sang Buddha akan menggunakan cara-cara istilah-istilah pertanian. Kalau pedagang, Sang Buddha akan menggunakan istilah dunia perdagangan. Kalau Sang Buddha berkumpul dengan para politikus, Sang Buddha akan menggunakan istilah-istilah politik.
untuk memahami Dhamma. Kalau bertemu dengan para filsuf, orang-orang yang berpikir tingkat tinggi begitu, ya Sang Buddha akan menggunakan istilah-istilah filosofis. Sehingga tidak disapu rata. Kalau bertemu dengan orang-orang biasa, apa yang dilakukan oleh Sang Buddha? Sang Buddha akan berdongeng. Simple. Jadi disesuaikan dengan kemampuannya, disesuaikan dengan taraf dan pola pikirnya. Sehingga semua itu bisa mengena, bisa langsung membuat orang itu sadar, kemudian membebaskan diri mereka dari duka. Semoga Ibu Bapak dan Saudara semuanya bisa berjuang, berlatih dengan sungguh-sungguh untuk mencari sesuatu yang mulia. Karena itulah yang akan menjadi tujuan dan harapan kita sebagai umat Buddha. Saya kira untuk malam ini cukup. Sekian, kita sambung lagi besok malam ya.